Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rusya Auliatul Husna, lahir di Kudus 8 Desember 2001. Sekarang saya berusia 19 tahun. Nama ayah saya adalah Zubaidi Hasmullah dan nama ibu saya adalah Karmini. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Dan saya mempunyai 1 kakak laki-laki yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di kota Yogyakarta. Saya sekarang menetap di Desa Mejobo, Dukuh Klita, RT 1, RT 2, Kudus, Jawa Tengah. Hobi saya adalah membaca buku dan menonton film. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang buku yang pernah saya baca dan mengulas sedikit tentang film yang pernah saya tonton. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan beberapa novel yang pernah saya baca. Yang pertama, saya pernah membaca novel karangan dari Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Yang kedua, saya pernah membaca novel yang berjudul Free Fall, karangan dari Roderick Gordon dan William Williams. Yang ketiga, novel yang berjudul Caramelo, karangan dari Sandra Cisneros. Yang terakhir, ini adalah buku atau novel yang berjudul Over the Rain, karangan dari Asri Tahir. Nah, dari keempat novel yang pernah saya baca, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang novel karangan dari Andrea Hirata, yakni Laskar Pelangi. Di sini diceritakan tentang anggota Laskar Pelangi yang berjumlah 11 anak. Anak-anaknya antara lain adalah Ikal, Lintang, dan Mahar. Dari 11 anak tersebut, mereka adalah seorang anak miskin atau anak yang mempunyai ekonomi yang kurang. Berkat tekad dari orang tuanya, mereka bisa bersekolah di salah satu SD tertua di Belitung, yakni SD Muhammadiyah. Di SD Muhammadiyah dikepalai oleh seorang guru yang bernama Pak Harfan dan seorang guru perempuan yang sangat menyambar bernama Muslimah atau biasa dipanggil Bu Mus. Masing-masing anggota dari Laskar Pelangi mempunyai bakat atau kepintaran yang berbeda-beda. Lintang adalah seorang anak yang paling jenius di antara ke-11 Laskar Pelangi lainnya, karena Lintang mempunyai daya ingat yang cukup tinggi dan pengetahuan yang sangat luas. Sedangkan Ikal adalah seorang anak yang pintar, tetapi untuk mencapai kepintarannya, Ikal harus bekerja keras, belajar siang dan malam. Sedangkan Mahar adalah seorang anak yang cinta akan seni. Dia sering melantunkan lagu atau sering memainkan alat musik tradisional yang berasal dari Belitung. Novel ini adalah novel yang sangat patut kita baca, karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, yakni tentang persahabatan, ketulusan, kesabaran, dan kegigihan seorang anak miskin yang berjuang untuk mencapai cita-citanya atau berjuang dalam meraih pendidikan yang layak. Nah, selanjutnya saya akan bercerita sedikit tentang film yang sangat saya sukai, yakni film dari Korea Selatan yang berjudul Miracle in Cell No. 7 atau yang dalam bahasa Indonesianya artinya adalah Keajaiban di Sel nomor 7. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang bernama Lee Young-go yang memiliki cacat mental. Dan Lee Young-go ini memiliki seorang anak kecil yang sangat cantik bernama Young-so. Singkatnya, di film ini diceritakan tentang seorang anak Young-so yang berjuang untuk membebaskan ayahnya yang ditindak pidana atas tuduhan pembunuhan anak dari anak jenderal.
Setelah mengetahui hobi dan kegemaran saya akan bercerita sedikit tentang daftar riwayat pendidikan yang pernah saya tempuh dari TK sampai sekarang. TK tahun 2007 sampai 2008, saya TK di RA Baitur Rahman. Lanjut SD tahun 2008 sampai 2014, saya SD di SD 4 Mejobo. Lanjut lagi di Sekolah Menengah Pratama atau SMP, saya lanjut di Madrasah Sanawiyah Mu'allimat Kudus pada tahun 2014 sampai 2017. Lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi atau SMA, saya SMA di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Mu'allimat Kudus, lulus tahun 2020. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan sarjana pertama atau S1 di Universitas Muria Kudus, Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alasan saya atau minat saya dalam mata kuliah ini atau mata kuliah bahasa dan keilmuan adalah karena bahasa Indonesia adalah bahasa kita atau bahasa nasional kita. Jadi baiknya kita harus mempelajari bahasa kita sendiri dengan baik dan benar. Karena sekarang saya tinggal di Desa Mejobo, saya akan menceritakan sedikit asal-usul Desa Mejobo. Desa Mejobo sendiri dinamai oleh seorang wali yang berada di Desa Mejobo, yakni Eyang Suryokusumo. Eyang Suryokusumo adalah seorang dari Mataram yang menjadi demang atau setingkat dengan kepala desa saat ini, yang bernama Ki Seco Legowo. Beliau bersama keluarganya tinggal di sekitar Masjid Al-Ma'wa. Karena Ki Demang tersebut masih terah Mataram, daerah yang ditinggalinya terbebas dari biaya pajak atau disebut tanah perdikan dari kata merdeka. Selain daerah ini, desa-desa di sekitarnya tetap membayar pajak. Bahasa Jawanya, bayar pajak kejaba tanah ini. Kata kejaba itulah yang kelak menjadi kata Mejobo hingga menjadi nama sebuah daerah di sini. Akan tetapi, setelah Ki Demang memimpin beberapa tahun di sana, beliau kembali ke daerah asalnya, yakni Mataram. Sejak saat itu, daerah ini kembali membayar pajak seperti semula. Meskipun begitu, nama Mejobo tetap melekat di daerah warga masyarakat saat itu hingga sekarang.